Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Hari ini kita bersama-sama akan membahas bab yang pertama, yaitu pribadi Yesus Kristus. Bagian pertama dari bab ini adalah Yesus pemenuhan janji Allah. Kita sudah sering mendengar istilah janji adalah utang. Setiap janji memiliki konsekuensi untuk ditepati. Demikian juga janji Allah kepada manusia. Mari kita kembali melihat kisah penciptaan. Allah sejak semula menciptakan segala sesuatu baik adanya. Tetapi setelah manusia berdosa, hubungan Allah dengan manusia menjadi renggang. Namun karena kasih-Nya kepada manusia, Allah menjanjikan keselamatan. Mari kita lihat kitab Yesaya bab 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nama Immanuel artinya adalah Allah beserta kita. Dari kitab Yesaya kita mengetahui janji Allah tersebut kembali diulang lewat perantaran para nabi. Salah satunya adalah Nabi Yesaya. Janji Allah itu terwujud dan tergenapi dalam pribadi putranya, yaitu Yesus Kristus. Jadi, bagi kita umat Kristiani, kita percaya bahwa Yesus Kristus merupakan pemenuhan janji keselamatan Allah. Baik, marilah kita melanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus. Manusia diciptakan sejahtera dengan Allah. Artinya, manusia diciptakan seturut dan gambar rupa Allah. Oleh sebab itu, dalam diri manusia terdapat dimensi kemanusiaan, yaitu jasmani, dan dimensi ilahi, yaitu rohani. Keduanya tidak dapat dipisahkan, melainkan satu kesatuan yang utuh. Menurut iman Kristiani, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Menjelma artinya tidak hanya berpura-pura, tapi sungguh-sungguh menjadi manusia. Tujuan Allah menjelma menjadi manusia adalah karena Allah care dan solider dengan penderitaan manusia. Dengan menjadi manusia, Allah ikut merasakan setiap perjuangan, kesulitan, dan penderitaan yang dialami manusia. Namun, Yesus Kristus tidak hanya manusia biasa. Yesus adalah sungguh manusia, tetapi juga sungguh Allah. Marilah kita melihat poin-poin tanda-tanda kemanusiaan Yesus dan tanda-tanda kealahan Yesus. Tanda-tanda kemanusiaan Yesus. Yesus memiliki silsilah keluarga. Yesus lahir dari rahim Bunda Maria. Nenek moyang Yesus adalah Abraham. Ia berjenis laki-laki. Ia mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang kayu. Ia merasa sukacita, sedih, lapar, haus, letih, marah, tidur, dan takut. Ia dapat tertawa dan menangis. Yesus bergaul dengan orang lain, akhirnya ia wafat di salib. Selanjutnya adalah tanda-tanda kealahan Yesus. Tanda-tanda kealahan Yesus dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1-14. Asal-usul Yesus adalah bersama Allah, yang pada awalnya adalah firman. Injil Lukas bab 2 ayat 8-20. Pernyataan malaikat pada waktu kelahiran Yesus bahwa telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Kesaksian Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 11. Melalui tindakan, Yesus membuat mujizat, menggandakan roti, menyembuhkan orang, ia bangkit dan mengatasi maut, ia naik surga.
Pernyataan murid Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan roh jahat pun berteriak, "Kaulah anak Allah." Markus 3 ayat 11. Baiklah, demikian adalah pembahasan singkat tentang pribadi Yesus Kristus. Kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Yesus merupakan pemenuhan janji Allah kepada manusia. Yang kedua, kehadiran Yesus sudah dijanjikan oleh Allah melalui perantaraan para nabi. Yang ketiga, Yesus Kristus hadir ke dunia sebagai penjelmaan Allah. Ia sungguh Allah dan sungguh manusia. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan tentang bab pertama. Sampai jumpa lagi di pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati.